Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena no viral, no justice. Di era media sosial saat ini, muncul fenomena baru bernama no viral, no justice. Yang secara sederhana berarti jika tidak viral, maka tidak ada keadilan. Fenomena ini muncul karena masyarakat merasa banyaknya laporan hukum yang tidak langsung ditindaklanjuti atau bahkan sama sekali tidak ditindaklanjuti kecuali sudah viral dan masif di media sosial. Bahkan sempat adanya tagar, hashtag percuma lapor polisi. Nah, hal semacam ini menjadi pemicu diskusi publik tentang lemahnya respon aparat. Beberapa kasus besar yang akhirnya ditangani serius setelah viral antara lain pernah adanya kasus pelecehan seksual pegawai di KPI, kemudian kasus Rubiconnya Mario Dendi, dan kasus-kasus besar lainnya yang baru ditindak ketika viral dulu di media sosial. Hal ini menunjukkan pergeseran pola masyarakat yang kini menggunakan media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi maupun sebagai hiburan semata, namun difungsikan sebagai alat tekan agar hukum di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di dalam penelitian ini disoroti ternyata partisipan terbesar di dalam tren no viral no justice salah satunya adalah dari kalangan generasi milenial atau kita kenal dengan sebutan Gen milenial. Gen milenial ini menjadi aktor penting dalam fenomena ini dikarenakan mereka sangat akrab dengan teknologi dan aktif bermedia sosial, namun mereka sudah cukup dewasa juga untuk menyelami fenomena-fenomena hukum di Indonesia. Inilah membedakan gen milenial dengan generasi-generasi lain yang di atasnya atau di bawahnya. Nah, di dalam penelitian ini ditemukan respon atau partisipasi gen milenial ini ada dua. Yang pertama, mereka merespon fenomena ini di media sosial dengan berbagai macam tindakan melalui fitur-fitur di media sosial seperti fitur like atau menyukai, kemudian fitur share atau menyebarkan komentar dengan mengajukan berbagai pendapat dan opini mereka. Adapun ada juga fitur story, yaitu merepost atau membagikan ulang mengenai postingan-postingan atau konten-konten mengenai no viral no justice, hingga memposting sendiri mengenai fenomena no viral no justice ini. Semua perilaku-perilaku yang mereka lakukan oleh gen milenial ini sejatinya adalah menunjukkan sikap mereka terhadap kasus hukum itu. Keberpihakan mereka terhadap korban itulah yang berusaha mereka tunjukkan. Yang kedua, respon gen milenial ini adalah respon di luar media sosial, melalui obrolan-obrolan sehari-hari, diskusi-diskusi kecil di tengah masyarakat, atau percakapan pribadi tentang isu hukum yang sedang viral, yang ujung-ujungnya juga bisa jadi mereka wujudkan di dalam peran serta di media sosial. Mengapa sih fenomena ini menjadi suatu kepentingan? Karena jika dianalisis melalui teori efektivitas hukum Surjono Sukanto, hukum bisa berjalan jika ada dukungan dari 5 faktor. Yang pertama, hukum itu sendiri. Kemudian adanya aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga ada sarana. Yang keempat masyarakat. Dan yang kelima adalah budaya hukum. Nah, fenomena no viral no justice ini menegaskan bahwa masyarakat, khususnya generasi milenial di dalam penelitian ini, kini menjadi faktor penentu di dalam penegakan hukum. Nah, mereka sadar bila ada hak-hak yang dilanggar, meskipun hak yang dilanggar ini bukan hak mereka pribadi, tetapi hak orang lain atau korban yang mengalami,
tapi mereka merasakan itu perlu ditegakkan di negeri kita tercinta ini. Dan mereka tahu, gen milenial ini sudah tahu karena mereka sudah mencapai usia-usia yang cukup matang untuk mengerti dan dewasa bagaimana adanya jalur hukum ini, khususnya jalur hukum formal melalui pelaporan terhadap kepolisian, kemudian minta bantuan hukum melalui LBH dan lain-lain. Itu dirasa cukup lamban, sehingga mereka menciptakan jalur hukum baru yang disebut dengan jalur viral. Nah, jalur viral ini ya dirasa lebih cepat untuk ditindak karena aparat-aparat atau instansi-instansi yang ditekan ini merasa terdesak ketika mereka sudah viral nih, kasusnya sudah viral, bagaimana tindakannya. Nah, ini yang berusaha disoroti oleh para gen milenial ini, sehingga mereka memiliki daya untuk memanfaatkan media sosial sebagai suatu senjata hukum di era modern. Nah, namun di sini juga para gen milenial juga mengalami sendiri, ternyata tidak hanya mereka melihat kasus itu secara di media sosial, tapi mereka juga ternyata memiliki berbagai pengalaman lambannya penegakan hukum di Indonesia, termasuk adanya pungli-pungli di dalamnya yang juga menjadi menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat. Ini juga menjadi suatu keresahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah generasi milenial yang menjadi objek penelitian ini. Dan pada akhirnya, fenomena no viral no justice ini menunjukkan bahwa media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan ataupun alat komunikasi belaka, tetapi juga berfungsi sebagai suatu alat kontrol sosial baru, senjata penegakan hukum baru di tengah-tengah masyarakat. Dan generasi milenial berperan besar dalam mengawal penegakan hukum lewat dunia digital. Meskipun keikutsertaan mereka di dalam organisasi formal berbeda atau tidak semasif ketika ikut serta di dalam dunia media sosial. Untuk itulah, semoga penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menunggu adanya viral terlebih dahulu, tapi juga cepat tertangani sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.